Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, salam kenal guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia ini. Kita hari ini bertemu untuk tentunya untuk menggali ilmu-ilmu yang ada di pelatihan kali ini. Nah, kalau bisa tolong di-mute yang lainnya, Bu Rizky, dimatikan mute-nya. Lalu Nita, ini lagi saya handle. Ini lagi Bu Bar handle. Ini lagi Bu Bar handle. Oke, siap. Nah, Ibu-ibu semuanya, sebenarnya yang pertama sekali ibu-ibu dikenalkan dengan pelatihan ini oleh Bu Nita. Kebetulan Ibu Nita laptopnya itu bermasalah, jadi saya ambil alih terus untuk yang pertama sekalinya. Yaitu nanti kita akan bertemu dengan beberapa materi. Yang pertama sekali bagaimana menjadi guru yang seharusnya, kemudian dengan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan model pembelajaran. Karena itu ruh daripada kita mengajar yang seharusnya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri di sini ya. Saya dari jauh, saya dari Aceh, Bapak Ibu semuanya. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Biren yang ada di Kabupaten Biren, merupakan salah satu SMA yang sangat favorit mungkin bagi masyarakat Biren ya di Aceh. Saya mengajar sejak tahun 1999 sampai sekarang. Nah, selain saya mengajar, ya, saya juga di tahun 2016 itu sebagai guru inti. Sebagai guru inti, pada saat itu ada namanya rapor. Jadi kebetulan nilai rapor saya hitam semua, jadi terpilihlah sebagai guru inti. Kemudian di tahun 2019 saya sebagai guru inti di P4TK Matematika Jogja. Kemudian di tahun 2020 saya terpilih juga jadi guru kemitraan di Jakarta. Selanjutnya di tahun 2022 ini saya sebagai guru praktik, pengajar praktik ya, pengajar praktik angkatan 7, tapi sempat parkir kemarin karena CGP-nya kurang. Insya Allah bulan 5 ini saya akan bertugas sebagai PP. Nah, selain itu juga saya merupakan guru pamong PPG ya untuk Universitas Al Muslim sudah 2 tahun. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini ada yang saat ini akan segera mengikuti PPG atau barangkali akan segera mengikuti PPG. Nah, ini wadah yang paling tepat. Nanti di sini ada Bu Rizky dan Pak Wahyu yang akan mengajarkan Bapak Ibu semuanya, sehingga ketika Bapak Ibu nanti ikut PPG tidak kewalahan lagi, ilmunya sudah dapat di sini, tinggal enjoy saja. Mungkin yang baru akan ikut PPG akan terngiang ya, susah PPG. Benar, kalau kita tidak maksudnya menguasai bagaimana edit video, bagaimana membuat kanvanya, itu akan susah. Tapi kalau Ibu Bapak di sini sudah ikut pelatihan ini, insya Allah ketika nanti ikut PPG itu sudah sangat gampang sekali. Kemudian bagaimana mau menjadi seorang guru yang nanti akan Bu Bar bahas selama 2 Jumat. Nanti yang pertama sekali akan ketemu kita dengan metode, bagaimana metode, kemudian bagaimana menjadi seorang guru yang seharusnya, yang itu yang utama. Nah, di Jumat depan nanti Bu Bar akan bersama kita semua dalam model dan media pembelajaran. Setelah itu akan diambil alih oleh Pak Bu Rizky dan Pak Wahyu. Nanti mereka akan mengajarkan Canva, kemudian akan mengajarkan bagaimana mengedit video. Nah, itu yang ilmu yang mungkin yang sangat luar biasa, dan mungkin di antara ibu-ibu di sini juga sudah ada yang ahlinya, nanti saling berbagi. Sebenarnya kita di sini
bukanlah sebagai tutor, Ibu juga bukan sebagai tutor, tapi ingin saling sharing, saling berbagi sehingga kita nanti banyak ilmu yang akan kita saling berbagi. Terutama Bu Bar ya akan mengikuti ini namanya PP, belajar praktik ya. Nah, nanti kita akan saling banyak dapat di sini, saling sharing. Nah, lupa ya nama ya. Nama saya Baryati, sering dipanggil Bu Bar di sekolah Bu Bar, biasanya dipanggil Bu Bar. Di Pamong PPG juga guru-guru PPG juga panggil Bu Bar. Saya itu lulusan dari masih S1 juga, S1 Unsiah, universitas salah satu yang ada di Aceh, Universitas Negeri, ya Bapak Ibu. Saya mengajar sudah kurang lebih 20 tahun lah, 20 tahun lebih. Dari mulai honor dulu, sampai hari ini 2006 saya PNS, sebelumnya saya warawiri di seluruh SMA yang ada di Kabupaten Biren, itu honor. Karena pada saat itu kekurangan guru matematika. Nah, untuk saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Biren. Di samping itu juga seperti saya sampaikan tadi, saya juga sebagai guru Pamong PPG yang ada di salah satu universitas Muslim, yang peserta saya guru-guru yang ada di seluruh Indonesia yang sudah saya pernah bimbing, ya dari Lembang, dari Jogja, kemudian dari mana lagi ya, yang dari luar Aceh, yang lainnya hampir semua dari daerah Aceh. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini sekilas tentang perkenalan kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut lagi ataupun ada yang terlupakan yang mungkin perlu? Silakan. Iya, terima kasih Bu Bar. Untuk sesi pertanyaan kita simpan terlebih dahulu. Mohon maaf ya Bapak Ibu guru hebat, saya tadi ada kendala sinyal jadi terlempar. Mohon izin untuk membuka pelatihan pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan di sini nama saya yaitu Nita Dewi Nurjanawati yang biasa dipanggil Nita Dewi. Kemudian saya ingin menyambut kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya dan juga akan memperkenalkan beberapa narasumber yang nantinya akan mengisi pelatihan kita selama kurang lebih 5 bulan ke depan. Jadi di sini pelatihan dari SHARES atau singkatan dari Teacher Research Class atau kelas penelitian bagi guru. Ini adalah ajang untuk para pendidik dalam mengembangkan keterampilan, kemampuan untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi seperti PTK ya, jadi pelatihan ini bisa memberikan wadah bagi Bapak Ibu guru untuk berbagi pengalaman dan juga praktik dan juga berdiskusi dengan peserta lainnya. Dan juga kami para narasumber berharap bahwa dengan pelatihan ini Bapak Ibu guru dapat mempelajari dari berbagai metode penelitian tindakan kelas yang nantinya dapat membantu para peserta untuk meningkatkan kinerja di dalam kelas. Oke, kemudian saya sendiri sangat berharap bahwa pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi semua peserta. Kemudian mungkin di grup WA sudah saya sedikit jelaskan bahwa nanti di dalam materi pelatihan itu ada yang pertama yaitu tentang metode pembelajaran, kemudian ada model pembelajaran, kemudian juga mengembangkan media pembelajaran, kemudian bagaimana cara membuat bahan ajar yang menarik, kemudian ada juga materi tentang praktik kolaborasi dalam pembelajaran.
Kemudian selanjutnya ada pembelajaran blended learning, kemudian ada materi pemanfaatan Canva for Education, kemudian nanti juga ada materi tentang pembuatan, pengeditan, dan publikasi video pembelajaran. Jadi bagi Bapak Ibu guru hebat yang mungkin nantinya ingin mengikuti PPG ya, atau bisa di CGP atau calon guru penggerak, ini nanti bisa menjadi modal bagi Bapak Ibu guru dalam mempersiapkan PPG maupun CGP. Kemudian nantinya pelatihan ini akan ada 2 kelas, yaitu kita bisa mengakses materi maupun modulnya dari Google Classroom dan juga dari web, yaitu web dari Google Site dari Ceres yang nantinya akan saya share linknya. Dan di sana nanti secara kontinu akan kami unggah materi-materi, modul-modul, dan juga link Google Meet di saat nanti akan dilaksanakan kegiatan sinkronus. Dan kemudian selanjutnya untuk orientasi kegiatan di sini bahwa tujuan utama dari pelatihan Ceres ini itu untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu guru hebat dalam mengembangkan metode, model, dan media pembelajaran yang efektif dan menarik. Dan juga selain itu kita bisa belajar tentang bagaimana berkolaborasi dalam pembelajaran dan juga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Outputnya dari pelatihan ini adalah para peserta nanti akan dapat mengembangkan bahan ajar yang menarik dan efektif, serta dapat menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Baik, untuk jadwalnya, mungkin Bapak Ibu guru hebat sudah bisa melihat tadi di grup WA ya, itu kita tatap muka secara daring melalui Google Meet itu setiap hari Jumat. Jika Bapak Ibu guru hebat tidak dapat mengikuti secara langsung, nanti akan ada siaran ulangnya, nanti akan saya kirim linknya untuk siaran ulangnya. Kemudian selanjutnya yaitu mohon izin untuk memperkenalkan beberapa narasumber. Selain ada Ibu Bariyati, kemudian juga nanti ada Pak Wahyu Saryadi, dan juga ada Ibu Rizky. Karena berhubung Ibu Rizky dan Pak Wahyu sedang berhalangan hadir, maka mohon izin untuk membagikan CV dari beliau. Mohon izin ya Bapak Ibu untuk membagikan layar. Baik, apakah tampilannya sudah terlihat dari CV? Sudah Bapak Ibu? Ya. Sudah. Iya, baik. Untuk yang pertama, CV dari saya sendiri, yaitu nama lengkap saya Nita Dewi Nurjanawati. Saya merupakan guru SD. Di sini saya mengampu di kelas 6. Saya lahir di Wonogiri di tahun 1989. Kemudian untuk data kemampuan saya menguasai Google for Education, kemudian juga Microsoft 365, Canva for Education, dan juga Filmora. Kemudian untuk pengalamannya di sini saya masih mengikuti pendidikan calon guru penggerak di angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Kemudian saya juga merupakan Google Certified Educator level 1 dan level 2, dan juga Google Certified Trainer, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Akademi Google Certified Innovator.
Kemudian saya juga merupakan instruktur kabupaten untuk PMM dan juga saya salah satu ketua KKG di kecamatan saya. Kemudian ini Bapak Ibu untuk kontak saya ada nomor WA, ada email, ada YouTube dan juga ada akun Twitternya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada CV dari Ibu Baryati. Untuk Ibu Baryati, nama Ibu Baryati SPD, tempat tanggal lahir Biren 29 Mei 1974, kemudian sekarang bertempat tinggal di Desa Gelanggang, Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren. Untuk pengalamannya, yaitu yang pertama, Ibu Baryati merupakan instruktur nasional di tahun 2016 hingga di tahun 2019. Kemudian Ibu Baryati juga merupakan guru inti P4TK Matematika Jogja di tahun 2019. Kemudian juga pernah mendapatkan juara di guru berprestasi tahun 2019, juara 1 guru berprestasi tingkat kabupaten tahun 2020, merupakan guru mitra Kemendikbud di tahun 2019 hingga tahun 2020, dan juga merupakan guru pamong PPG dari Universitas Al-Muslim di tahun 2021 dan di tahun 2022. Kemudian untuk CV selanjutnya yaitu Ibu Rizky. Di sini Ibu Rizky Nurul Amalia dari Selawi. Di sini beliau lahir di Tegal di tahun 1990. Untuk media pembelajaran yang beliau kuasai yaitu PMM, Google for Education, Microsoft 365, ada Canva, KineMaster, dan Animaker. Kemudian untuk kontaknya bisa email, kemudian juga bisa WA, YouTube, IG, dan juga di alamat kantornya. Kemudian untuk pengalamannya sangat banyak sekali untuk Ibu Rizky Amalia. Ada Google Certified Trainer 2022, ada leader dari GEG di Tegal Raya, kemudian juga beliau merupakan divisi pengembang model pembelajaran komunitas di Jawa Tengah. Beliau merupakan guru penggerak angkatan 4, juga instruktur pemanfaatan peralatan TIK di Dirjen Jenderal SMP tahun 2022, kemudian juga instruktur BIMTEK PTK SMP di tahun 2022, narasumber BIMTEK, ada narasumber coaching, kemudian narasumber pemanfaatan peralatan TIK, narasumber juga di BIMTEK peningkatan kompetensi PTK SD, kemudian juga merupakan instruktur BIMTEK pendampingan online dari BPTIK, dan juga instruktur provinsi untuk bimbingan online intensif TMP di tahun 2022. Beliau juga merupakan Google Certified Educator di level 1 dan 2 di tahun 2021 bersamaan dengan saya. Kemudian juga beliau mengikuti juga kegiatan Google Master Trainer yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian beliau juga pernah mengikuti pembatik di pembatik 1, pembatik 2, dan pembatik 3. Kemudian beliau juga trainer guru inovatif di tahun 2020, dan beliau narasumber trainer untuk peningkatan kompetensi guru SD dan SMP. Dan juga beliau juga pernah memenangkan juara, yaitu juara 2 Lomba Guru Nasional Cabang Lomba IT se-Karisedenan Pekalongan. Beliau juga merupakan penerima program beasiswa dari American e-Teacher 2017 dan juga penerima beasiswa unggulan dikti dari program Pasca Sarjana atau S2. Kemudian CV selanjutnya yaitu dari Bapak Wahyu Saryadi. Bapak Wahyu Saryadi ini merupakan seorang guru, trainer, dan juga founder. Di sini Bapak Wahyu Saryadi untuk tempat lahirnya di Wonogiri di tahun 1989 dan alamat sekarang yaitu di Kauman Gondomanan, Kota Yogyakarta. Kemudian untuk pengalamannya, beliau merupakan guru SMK, sampai sekarang masih aktif.
Kemudian juga beliau merupakan pemateri dari pelatihan Microsoft 365 dan juga beliau merupakan Microsoft Innovative Educator Master Trainer dan Microsoft Innovative Educator Expert. Untuk penguasaan softwarenya, beliau menguasai Microsoft Office offline dan online, kemudian Google Workspace dan WordPress.org. Beliau untuk aktivitasnya yaitu mengajar di SMK dan juga merupakan ketua dari komunitas belajar One Edu Mind. Mungkin cukup Bapak Ibu guru hebat untuk perkenalan dari narasumber yang akan mendampingi Bapak Ibu guru hebat selama 5 bulan ke depan. Untuk kegiatan sinkronus ini akan dilaksanakan 2 bulan dan di asinkronus nanti Bapak Ibu guru hebat akan melakukan praktik. Jadi seperti saat melakukan praktik pembelajaran saat PPG, jadi nanti kita sambil latihan juga nanti selama 3 bulan di sekolah masing-masing. Mungkin itu sudah cukup dari saya, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh materi dari Ibu Bahriyati tentang pengenalan dan juga pengembangan metode pembelajaran. Nanti setelah Bu Bahriyati selesai untuk menjelaskan, kemudian akan dilanjutkan sesi pertanyaan seperti itu. Baik, untuk link presensi nanti akan saya share di Classroom di saat setelah akan berakhir Google Meet hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ibu Bahriyati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, bahagia sekali saya hari ini bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Sebanyak berapa orang ini Bu Nita? 50 ya? 58 untuk yang mengikuti Google Meet hari ini, Ibu. Oh ya, untuk 58 guru ya, selamat bertemu. Semoga kita bisa berbagi dan bisa nanti ada yang kita ambil hikmah dan ada yang bisa kita petik sehingga bisa kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Karena untuk seorang guru itu adalah mengajar dengan metode pembelajaran model dan berbagai teknik IT lainnya. Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa yang melatar belakangi kita sehingga kita harus belajar dan belajar untuk menciptakan siswa kita yang kreatif. Bapak Ibu semuanya, di kelas tentu banyak sekali tantangan-tantangan yang kita lihat per hari, bahkan per jam ketika kita mengajar. Baik itu di SD, di SMP, dan di SMA. Bapak Guru di sini, ada yang ngajar di SMA? Ada ya? Nah, SMP ada? Ada. Ini juga ada ya? Ya. Bapak Ibu tentu setiap hari kita sudah berkenalan dengan siswa-siswa kita dengan berbagai tingkah dan pola mereka. Ya, kita ini selalu dituntut untuk menghadirkan yang terbaik. Nah, yang terbaik itu apa? Ketika kita mampu menguasai semua teknologi, ketika kita mampu menguasai kriteria. Tapi yang terpenting dari hal semua itu adalah bagaimana kita menciptakan suasana yang harmonis pada saat kita mengajar. Itu yang terpenting. Kalaupun kita seorang guru menguasai IT yang luar biasa, kemudian menguasai model pembelajaran yang hebat, kemudian menguasai semua media, kita punya semua media, tetapi ketika kita tidak menguasai karakteristik dan penguasaan kelas, maka itu akan nihil. Semuanya akan nol. Nah,
Apa yang terjadi ketika kita mengajar, siswa kita di belakang hanya duduk manis, kemudian kita mengajar di depan sendiri, mereka tidak tahu kita mengajar, hanya menjadi seorang guru melepaskan tugas. Nah, itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Seorang guru yang diharapkan adalah seorang guru yang mampu mengayomi peserta didik kita, mampu melihat sebatas mana anak-anak didik kita sudah sampai hari ini, sudah mampu mengambil hikmah dari apa yang kita ajarkan hari ini. Seorang guru yang disenangi, seorang guru yang dicintai oleh siswa adalah seorang guru yang mampu melibatkan diri dengan siswa. Siswa kita ada 40 Bapak Ibu, ada 30, bahkan ada yang 20 di satu kelas itu. Tentunya karakteristik mereka itu berbeda-beda. Ada yang kita tidak pernah tahu, ada yang mereka itu suka dengan kita, ataupun suka dengan pelajaran kita, tidak suka dengan kita. Contohnya, misalkan Bu Bar itu seorang guru matematika. Yang pasti anak-anak itu dalam satu kelas hanya menyukai matematika itu 10 orang atau 15 orang. Ya. Tapi bagaimana seorang guru itu belajar untuk dicintai dulu oleh siswanya? Bagaimana seorang guru itu belajar untuk bisa disenangi dulu oleh siswanya? Karena apa? Karena kita ketika menjadi seorang guru yang benar-benar dicintai, itu akan ditunggu oleh siswa, dengan sendirinya pelajaran yang kita berikan pun akan dicerna dengan sendirinya. Tapi bayangkan ketika jadi seorang guru yang tidak mau mengerti siswa, apa yang terjadi dengan mereka, apa kendala mereka kita tidak pernah tahu. Nah, nanti disinilah kita akan dihadapi oleh berbagai dilema yang akan kita hadapi nanti. Kita tidak pernah tahu bagaimana karakteristik peserta didik kita tidak pernah tahu jiwa mereka, kita tidak pernah mau tahu, yang penting kita mengajar selesai tugas. Nah, itu akan terjadi nihil yang sangat luar biasa. Ya. Bagaimana juga seorang guru harus dicintai? Yang pertama, ya, jadilah guru yang memang mengenal siswa kita. Kita mengajar di kelas, ketika kita kenal semua siswa, ketika kita memanggil namanya, itu mungkin akan lain dibandingkan dengan kita hanya mengajar, memanggil coba kamu, itu akan beda. Tapi ketika kita memanggil, kita melihat, kemudian kita dekati mereka, itu akan beda sekali. Karena apa? Karena dalam diri siswa kita itu masih butuh sekali dengan kita. Kita itu adalah guru yang memang harus digugu dan ditiru. Jadi yang pertama sekali, jadi guru yang sebenar-benarnya guru, bukan guru panggilan. Arti guru panggilan, sekedar lepas tugas karena tidak ada fakultas lain kemarin waktu ikut PNS, jadi kita ambillah FKIP, ataupun jadilah guru. Nah, apa yang terjadi di kelas? Yang terjadi di kelas adalah sekedar melepaskan tugas. Hari ini kita materinya ini, kita sampaikan materi, mau siswa kita ngerti atau tidak, kita tidak mau tahu. Yang penting siswa kita itu sudah kita berikan materi. Nah, ini sebaiknya kita hindari, tapi bagaimana juga menjadi guru yang memang hebat, yaitu guru yang mampu mengayomi siswa. Ada siswa yang berani menceritakan ke gurunya itu keluh kesahnya. Karena di antara peserta didik kita itu berbagai tingkah, berbagai pola, baik dari segi ekonominya, dari segi keluarganya. Nah, di situ akan terjadi berbagai macam pola perubahan yang harus kita dalami dan harus kita perhatikan. Maka guru itu harus harus cerna, harus cepat tanggap. Ya, ketika itu sudah kita kuasai, maka baru bisa kita lanjutkan metodenya, modelnya, atau segala macamnya. Ya, jadi ketika guru itu mampu
memberikan yang terbaik untuk siswa, itu sudah sangat luar biasa, dan semua yang kita berikan itu akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk anak-anak didik kita. Mereka itu butuh kita. Tinggal kita saja mampu nggak kita menjadi seorang guru yang memang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita masuk, ada siswa yang wajahnya ceria. Nah, itu harus kita pikirkan. Nah, hari ini mereka ceria, ada apa ya? Ada yang ketika kita masuk, mereka merengut. Nah, sama seadanya jadilah guru sama-sama merengut, guru merengut, siswanya juga merengut. Bagaimana cara kita atasi hal demikian? Lihatlah prospek siswanya apa. Oh, hari ini dia mereka kayaknya di jam 7-8 sudah kehilangan kontrol. Nah, itu segera kita ambil alih. Cara ngambil alihnya gimana? Ya, kita sediakan berbagai macam model-model yang nanti akan kita belajar. Cara mengambil alihnya bagaimana? Kita guru harus pandai membuat suatu kreasi yang akan kita belajar nanti, yaitu apakah nanti kita akan pakai dengan Canva yang melihat siswa-siswa itu menarik, ya, karena siswa-siswa kita itu baik SD, SMP, SMA untuk IT-nya, mereka sudah jago-jago, anak-anak sekarang sudah jago-jago. Tinggal kita aplikasikan saja ke siswa-siswa kita. Kalau kita tertinggal, maka tertinggallah kita. Ya, jadi guru yang memang perlu tuntutan. Ya, siswa-siswa kita itu melihat, yo guru saya ini hebat loh, guru saya ini mampu loh. Nah, jadi akan menjadi guru yang dicintai dan guru yang memang dianggap kita berkreasi oleh siswa-siswa kita. Di kelas kita punya siswa kita mungkin 30. Yang 10 itu kita lihat itu kelompok mana. Yang 10 lagi itu kelompok apa. Karena mereka punya gaya masing-masing. Dan kita jangan lupa, ada di antara siswa kita juga itu ikut, tidak semuanya sama karakternya. Ada yang punya problem keluarga, ada yang punya problem segala macam, ya. Sehingga kita guru ini juga agak sedikit kewalahan, tapi kita harus belajar bagaimana belajar dicintai oleh siswa kita. Harus ada siswa kita yang berani mengungkapkan ke kita guru. Karena kalau memang guru itu sudah berhasil mengajar, ada siswa kita yang mungkin punya problem di rumah, dia berani cerita ke kita, ke kita gurunya. Saya punya satu problem kemarin itu di kelas, ya, ini sedikit berbagi pengalaman. Punya siswa saya itu yang setiap harinya dia terlambat. Setiap harinya dia terlambat. Ya, kebetulan saya pada saat itu saya wali kelasnya. Nah, ketika dia terlambat, semua guru melapor. Ibu, ini siswa ibu ini setiap hari terlambat. Apakah ibu tidak pernah panggil orang tuanya? Pada saat itu, Bapak Ibu, disitulah saya belajar benar-benar menjadi seorang guru. Pada saat itu, saya baru saja dinyatakan lulus PNS. Ketemu dia di kelas IPS. Bapak Ibu mungkin punya dilema anak IPS, tapi sedikit saya berbagi, IPS itu luar biasa. Nah, ketika dia setiap hari terlambat, semua guru melapor, sampai kepala sekolah saya mengatakan, Ibu, apakah Ibu sanggup mengatasi dia? Kalau Ibu tidak sanggup atasi dia, berarti Ibu tidak usah jadi wali kelas. Nah, pada saat itu saya Bapak Ibu baru belajar. Dengan satu kekesalan saya, akhirnya saya panggil dia. Kamu kok bisa tiap hari terlambat? Apa yang terjadi dengan kamu sehingga kamu itu terlambat selalu? Bu, jawab dia. Dia tahu semua guru marah dengan saya, ya. Dia tahu semua guru itu mungkin melapor ke saya dia terlambat, dia tahu. Dan dia sudah siap Bapak Ibu ketika dia terlambat, dia tahu hukuman apa yang harus dia terima. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya panggil orang tuanya sudah berulang kali. Tidak pernah hadir orang tuanya. Tidak pernah, sekalipun tidak pernah hadir. Akhirnya saya jam terakhir di situ, saya tidak izinkan dia belajar. Saya panggil dia, saya tanya. Akhirnya dia jawab Bapak Ibu.
Begini saja Bu, bukan saya tidak mau menghadirkan orang tua saya, tapi saya nanti akan bawa orang tua saya ke. Dia bilang, "Nak, rumah saya bukan kantor. Orang tua kamu harus hadir kemari untuk kita sidang di BP." Kata anak saya, "Jangan buat malu orang tua saya, Bu, karena nanti di BP banyak guru. Biar saya ke rumah." Malamnya benar-benar orang tuanya datang ke rumah saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika ada orang tuanya datang ke rumah saya terkejut. Kata orang tuanya, "Ibu, saya hadir kemari karena memang saya tidak punya kesempatan pergi pagi. Dia anak yatim. Saya tinggal di salah satu tanah wakaf yang diizinkan oleh kampung saya di desa saya. Ibu tahu kenapa anak saya sering terlambat? Karena setiap pagi saya itu kerja sebagai cleaning service di rumah sakit. Jadi ketika saya mau mengambil nasi sisa dari antara mereka yang sakit, saya menunggu sehingga terlambatlah dia sekolah. Karena saya nggak punya apa-apa. Untuk jajan dia di sekolah saya tidak kasih Ibu, karena saya memang tidak punya uang. Jadi saya hanya menyediakan ongkos untuk dia. Ongkos dia naik ojek. Nah, untuk makan dia saya tidak punya, jadi saya menunggu sisa nasi. Kalau saya ambil setiap pagi, saya khawatir nggak cukup nanti untuk orang sakit. Jadi begitu mendengar seperti itu, saya jadi kasihan, kemudian saya bertanya, jadi kerjaan Ibu sehari-hari jadi cleaning? Iya Bu, saya jadi cleaning service di rumah sakit. Sehingga saya menunggu sisa lebih nasi supaya dia berangkat ke sekolah. Kawan-kawannya jajan. Anak saya tidak jajan Ibu. Sehingga dia terlambat. Kalau mau Ibu pukul tangan, jangan tangan dia saja Bu. Kalau bisa tangan saya pun ikut karena kesalahan itu ada di saya. Saya yang tidak sanggup membiayai dia. Tapi dia punya cita-cita sangat tinggi. Dia punya cita-cita dan kemauan belajar yang sangat tinggi Bu. Nah, itulah cerita kita pada saat menjadi seorang guru. Apa yang terjadi? Anak itu sekarang sudah sangat luar biasa, dari pengalaman dia belajar, ternyata dia jadi orang yang hebat. Ya, jadi orang yang hebat apa artinya? Sekarang dia sudah kerja di bandara dengan modal susah yang dia miliki. Nah, jadi itulah ketika kita menjadi seorang guru, kita harus mengerti dulu siapa kita guru. Baru kita nanti bisa menerapkan berbagai model-model dan metode-metode pembelajaran yang akan kita terapkan. Kalaupun kita menguasai IT sehebat apapun, ketika kita tidak ada penguasaan di dalam belajar, maka itu tidak akan terlaksana dengan baik. Yang kita dapatkan nihil. Ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan masuk ke materi kita, yaitu yang pertama sekali tentang metode pembelajaran. Baik, saya akan coba share screen metode pembelajaran kita. Seluruhnya tidak. Nampak Bapak Ibu? Belum. Bisa dilihat? Belum, Ibu. Belum? Belum, Ibu. Belum ya? Sebentar ya, saya coba, ini jaringannya pun kurang. Bentar. Iya, Ibu. Bentar Bu Nita ya. Baik, iya, Ibu. Sebentar Bu Nita ya, ini lagi apa? Kalau nggak bisa nanti Bu Nita aja yang share screen. Baik, Ibu. Nanti saya bantu kalau semisal Ibu Bariati tidak bisa untuk share screen. Oh, sudah Ibu? Sudah? Ya, sudah. Ya.
Baik, akan kita lihat pengenalan dan mengembangkan metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Di sini kita akan melihat metode pembelajaran itu sebagai sebuah proses, ya, sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Ya, di sini kita akan lihat bagaimana cara kita menyampaikan materi, ya, materi kepada siswa kita, itulah yang dikatakan dengan metode pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah berusaha untuk mencari cara bagaimana cara kita menyampaikan metode materi kepada siswa sehingga siswa-siswa kita itu bisa menyenangi diri kita sebagai guru, karena apapun yang terjadi ketika guru tidak mampu menyampaikan materi ke siswa kita dengan semaksimal mungkin, itu tidak akan terlaksana model pembelajarannya, metode pembelajarannya, ya. Nah, kemudian ada beberapa macam di sini metode pembelajaran yang mungkin sudah Bapak Ibu laksanakan, misalkan metode ceramah, kemudian ada metode diskusi, ada metode demonstrasi, ada ceramah plus, ada resitas, ada eksperimen, ada karya wisata, ada metode latihan, ada metode perancangan, ada debat, ada mind mapping. Nah, mungkin di sini yang sering kita laksanakan itu adalah metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, eksperimen, latihan. Mungkin itu yang sering kita laksanakan di kelas. Ya, Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi kegiatan kita sehari-hari. Yang biasanya kita lakukan adalah dengan metode ceramah. Nah, di sini metode ceramah ya itu berpusat pada pendidik. Dalam metode ini peserta didik itu duduk tenang, kemudian kita guru menyampaikan apa yang materi yang akan kita sampaikan secara lisan dan langsung kepada peserta didik. Nah, dengan kata lain, peserta didik itu menyerap informasi. Nah, itu dia metode ceramah. Nah, ini sering kita lakukan di dalam kita melaksanakan pembelajaran. Metode ceramah ini ada yang memang bisa kita katakan ada baiknya, ada juga kekurangannya. Ya, ketika baiknya memang semua pelajaran itu harus kita awali dulu dengan ceramah, ya kan? Semua pembelajaran yang kita lakukan itu memang harus kita mulai dulu dengan ceramah, baru kita akan mengaplikasikan nanti ke dalam model-model pembelajaran. Apakah kita pakai nanti model model START, Jigsaw, ataupun model-model terbaru sekarang, yang penting di awalnya kita tetap mengadakan ceramah. Ceramah itu terbatas juga, tidak selamanya dari jam pertama sampai jam terakhir itu kita ceramah, itu akan menyebabkan siswa bosan. Nah, kalau ada yang mengatakan, Bu, metode ceramah itu sebenarnya tidak bisa dipakai di sekolah. Tidak bisa juga. Begitu kita masuk, langsung kita kasih tugas ke anak-anak tanpa kita berikan materi dulu, kita ceramah dulu. Nah, itu juga akan membuat siswa-siswa kita itu kehilangan kontrol di dalam kita belajar. Kemudian ada yang namanya mungkin metode diskusi. Nah, Bapak Ibu mungkin sering menggunakan metode diskusi ini. Ya, metode diskusi ini juga merupakan salah satu metode yang kita gunakan di dalam pembelajaran yang mungkin sedikit menariknya, yaitu kita dengan siswa saling bertukar pikiran. Apakah siswa dengan siswa atau siswa dengan guru, dan mungkin ini sering sekali kita gunakan di dalam kita melaksanakan pembelajaran. Ya. Kemudian ada metode demonstrasi. Nah, demonstrasi itu bagaimana? Apakah sering kita menggunakannya? Sebagian guru juga ada menggunakan dengan metode demonstrasi ini. Kemudian ada ceramah plus, ada resitas, eksperimen itu latihan. Kemudian ada karya wisata. Ini karya wisata ini biasanya kita mengajak siswa-siswa kita itu ke daerah
wisata. Biasanya ini pelajaran sejarah ataupun ada berbagai pelajaran lainnya ya. Kemudian ada metode latihan. Nah, ini kita akan Maaf, Ibu Bar, ini tadi slide-nya keluar, mohon untuk diulang untuk share screen-nya. keluar ya Bu ya. Iya. Jadi diulang share screen-nya. Iya, share screen-nya, slide-nya diulang kembali, Bu. Mohon maaf. Atau Bu Nita aja kirim ya, bisa Bu Nita. Ini. Oh, baik-baik. Saya Baik, share coba Bu screen. Nita. Iya, baik. Silakan, Bu Nita aja share screen. Sebentar. Apa itu juga, Pira? Sudah, Ibu? Ya. Nah, mungkin sudah nampak di layar ini ada beberapa metode yang mungkin dapat Bapak Ibu lihat di sini. Namun kita seiring dengan pembelajaran waktu itu tidak semua metode ini bisa kita pakai di dalam setiap pembelajaran. Tentunya ada batas-batasnya dan tentunya ada mata pelajaran tertentu yang bisa kita pakai. Misalnya tadi seperti metode karya wisata. Jadi karya wisata itu mungkin untuk matematika cocok juga, yaitu di dalam persamaan linier ya. Tapi kalau misalnya untuk pelajaran ada yang tidak cocok juga dengan karya wisata tersebut. Jadi ya kita sesuaikan saja. Baik Bu, slide berikutnya Bu Nita. Ya, nah apa dari tujuan pembelajaran itu sendiri? Ya, tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu kita mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Jadi ketika siswa kita punya masalah, nah di sini kita sebagai guru itu harus mampu mencoba bagaimana cara mengembangkan daripada metode pembelajaran yang akan kita pakai dalam kehidupan siswa-siswa kita sehari-hari, sehingga kita melihat adanya, oh kalau dengan ceramah terus-menerus siswa kita bosan, ayo kita ganti dengan diskusi, ayo kita ganti dengan bila perlu objek wisata. Nah, itu tujuan kita daripada metode pembelajaran. Selanjutnya Bu Nita. Ya, ada beberapa langkah menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, itu yang seperti Bu Bar bilang tadi di awal. Kemudian kita merumuskan tujuan pembelajaran, artinya ketika tujuan pembelajaran sudah kita rumuskan, kita punya tujuan pembelajaran, baru kita sesuaikan ke dalam metode-metode yang akan kita terapkan. Kemudian kita merumuskan materi, butir-butir materi secara terperinci yang mendukungnya tercapai tujuan. Setelah kita rumuskan tujuan pembelajaran, kemudian kita baru merumuskan butir-butir materi yang nantinya kita bisa melihat tercapai enggak tujuan kita dari metode yang kita sampaikan. Karena tidak semua metode seperti yang Bu Bar sampaikan tadi itu akan cocok. Ya, misalkan eksperimen. Nah, eksperimen itu di dalam matematika mungkin belum cocok. Karena kenapa? Tidak ada yang dipraktekkan, yang bisa dipraktekkan. Ada juga materi yang bisa dipraktekkan. Jadi kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita saat kita mengajar. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk metode sekilas saja, ya karena di sini hari pertama, nanti akan lebih valid kita tampilkan, yaitu pada saat kita melihat model-model pembelajaran. Nah, di situ kita nanti akan mendalami dan melihat apa saja model-model yang saat ini bisa kita gunakan dan menarik dengan siswa.
nanti di model pembelajaran mungkin di Jumat yang akan datang. Nah, untuk hari ini Ibu Bar cuma bisa menyampaikan ini. Mari kita sama-sama kita diskusi. Adakah yang ingin didiskusikan? Kalau ada, silahkan. Baik, terima kasih materi dari Ibu Bariyati tadi tentang metode pembelajaran. Dipersilakan untuk Bapak Ibu, ini kita masuk di sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab bersama Bu Bar. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa langsung open mic, atau jika tidak bisa untuk open mic bisa melalui chat. Di chat ya di bagian bawah sebelah kanan layar. Dipersilahkan. Atau Bu Bar panggil saja sebagai perkenalan kita. Baik, dipersilakan. Bisa? Oke. Saya mau panggil Bu Nelly Hikmah Violita, ada nggak? Ada Ibu. Oh, bisa dibuka nggak layarnya? Videonya. Maaf Ibu, di sini terkendala jaringan. Kalau saya buka layarnya putus-putus. Oh gitu ya Bu Nelly ya. Bu Nelly Bu. sekarang ngajar di mana? Saya di Kalimantan Selatan Ibu. Di Kalimantan Selatan, di SMP atau di SD? Kebetulan saya di SD. Di SD, ya. Oh, Iya. Oke. Bu Nelly sekarang ngajar di SD. Nah, Bu Bar ingin tanya satu hal ya. Satu hal yaitu apa yang selama ini mungkin Bu Nelly ngajar, metode apa yang Bu Nelly pakai, kira-kira ada nggak kendalanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Hikmah Violita, saya dari SDN Tanah Abang Kiri, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Selama saya mengajar dari tahun 2005 sampai sekarang sudah berpindah 4 sekolah dengan yang sekarang. Yang namanya kendala itu pasti ada, baik itu dari segi sarana dan prasarana maupun dari diri kita sendiri. Yang pertama dulu saya waktu pertama diangkat menjadi CPNS, sekolah saya terletak di daerah pegunungan yang tidak ada rumah penduduk di sana. Kalau kita mau ke tempat penduduk, naik ke atas lagi 1,5 kilometer atau turun lagi ke lembahnya 1,5 kilometer. Jadi memang benar-benar terpencil, listrik tidak ada, apalagi jaringan internet. Iya Bu, jalanannya pun cuman jalanan seperti jalanan tanah gunung gitu. Kebetulan di sana waktu itu tahun 2005, saya boleh cerita dikit ya Bu ya? Boleh, silakan. Kita diskusi dan cerita ini. Ya. Kebetulan di tahun 2005 itu pertama diangkat di sana, memang menemui kelas itu pun masih kelas rangkap Bu. Satu kelas itu satu ruang kelas dipakai untuk 2 kelas. Kelas 1 dan kelas 2 satu ruangan, 3-4 satu ruangan, 5-6 satu ruangan. Dan juga pengajarnya juga saat itu masih kurang. Kebetulan saya ke sana waktu 2005 itu saya adalah guru PNS, selain kepala sekolah, guru agama, dan saya sendiri yang jadi guru PNS-nya. Yang lainnya adalah 1 guru bantu, yang lainnya honor. Jadi kondisi yang memang benar-benar saya rasakan sama kayak yang Bu Bar tadi ceritakan. Ada anak yang memang sering terlambat, ada anak yang memang jarang mengerjakan tugas sekolah karena faktor jarak sekolah itu sendiri. Kalau hujan lebat nggak bisa dijangkau Bu. Jalan kaki pun cuman jalan setapak bisa ke sana. Dari situ ya faktor alam berpengaruh, faktor sarprasnya juga berpengaruh. Kemudian musim itu kan 2005 memang saya belum menggunakan yang namanya internet itu karena memang nggak bisa juga di sana. Setelah itu 2010, 2011 saya pindah ke daerah transmigrasi. Sama, kalau dulu kan di gunung nih, pindah ke transmigrasi, daerahnya malah ke daerah lahan gambut. Mayoritasnya nggak ada yang penduduk Kalimantan Selatan. Itu pun kendalanya sama Bu.
Dari perumahan jauh juga, sama juga kendalanya seperti itu. Kita menerapkan metode macam-macam pun terkendala dengan sarprasnya, terkendala dengan faktor alamnya. Ya pastilah ada yang kadang berhasil, ada yang nggak berhasil. Terus 2017 pindah ke alhamdulillah ke kecamatan. Saya mendapatkan sekolah negeri yang sekolah inti lah. Di sana fasilitas lengkap, internet lancar. Di situ yang saya mulai bertransformasi menerapkan model-model pembelajaran ini. Bahkan saya terbiasa di SD itu menggunakan alat-alat TIK. Kebetulan kita mendapatkan bantuan Chromebook 15 buah dan murid-murid saya kebetulan alhamdulillah saya ajarkan itu kita menggunakan Quizzes pun bisa dalam pembelajaran. Terus akhir tahun tadi di bulan November saya ditugaskan sebagai kepala sekolah. Sekarang statusnya kepala sekolah ke SD yang baru. Iya Bu, ke SD yang baru dengan lokasi yang nyaman, internetnya aman, lokasinya bersahabat, sarprasnya mendukung. Saya sekarang di komunitas belajar di sekolah saya memberikan motivasi kepada guru-guru dan tenaga kependidikan untuk menerapkan kita meskipun baru mandiri belajar, cuman untuk materi-materi esensialnya kurikulum Merdeka alhamdulillah sudah mulai dipelajari. Gitu Bu. Ya, baik Bu Nelly, cerita yang sangat menarik dari terpencil sampai dapat sekolah yang terhebat itu sudah banyak dapat aspirasi ataupun dapat ilmu yang luar biasa ya, yang dulunya sarprasnya sama sekali tidak ada, terbelakang, akhirnya menuju ke daerah kota yang lengkap internetnya, istilahnya sarana juga sangat mendukung, ya kan? Ketika siswa seperti yang Bu Nelly ceritakan tadi, sama seperti kasus saya, ketika anaknya terbelakang, itu metode apapun yang kita pakai, kalau memang sarananya kurang, ataupun siswanya itu kadang dalam satu kelas itu hanya 5 orang yang hadir, itu pun kalau ada saat hujan itu 1 orang yang hadir itu ada. Jadi kita juga harus mengantisipasi dengan segala macam yang jiwa kita seorang guru. Nah, tadi saya ada melihat, terima kasih ya Bu Nelly ya sudah sharing ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Ada pertanyaan Ibu dari di chat. Saya bacakan ya dari Bapak Dedi, izin bertanya, apakah perbedaan dari metode pembelajaran, pendekatan, dan juga strategi pembelajaran? Ini adalah pertanyaan dari Pak Dedi. Ini saya bacakan semuanya atau satu persatu Ibu jawab atau sekali saja. Tadi ada yang angkat tangan, siapa Bapak apa? Tadi ada yang raise hand di raise hand ya? Iya, Bapak Musabab. Coba Bapak Musabab. Iya, Musabab. Ayo Pak Musabab. Oke, selamat sore untuk kita semua, buat Ibu Bar. Assalamualaikum, saya dari Nusa Tenggara Timur. Jauh ya? Oke, Pak Musabab. Oke Bu, terima kasih sudah menyampaikan materi tentang metode. Memang kalau kita berbicara tentang guru, tidak ada yang ideal untuk segala hal, dari segala sudut pandang, segala kondisi, karena memang sebagai guru mungkin yang harus kita ubah adalah mindset dan keinginan kita Bu. Karena yang saya juga sudah alami seperti tadi Ibu Nelly, bahwa kalau di Nusa Tenggara Timur ini itu memang kekurangan sarana prasarana, kemudian belum lagi kondisi alam, kondisi sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ketika kita yang menjadi guru sangat idealis, namun sampai di lapangan itu kita rasanya kayak lemah kembali atau loyo untuk mengajar dengan segala metode yang sudah kita persiapkan. Itu hanya pengantar Bu, dan saya mau bertanya tentang metode Bu. Tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa dalam menggunakan metode sebelumnya itu kita harus menganalisis kebutuhan atau karakteristik siswa. Terkait dengan kondisi ini Bu, apakah metode itu ditentukan berdasarkan karakteristik kondisi siswa ataukah itu
metode itu ditentukan berdasarkan model pembelajaran yang kita gunakan. Kemudian terkait dengan itu lagi Bu, ada satu tentang yang kurikulum Merdeka saat ini memang kita belum hanya baru mau belajar, tapi di situ ada diferensiasi kalau tidak salah. Itu pembelajaran melihat kondisi dan karakteristik peserta didik. Jadi kembali lagi Bu, jadi saat kita melihat kondisi karakteristik peserta didik, itu memang hal yang sangat kompleks, masalahnya sangat banyak Bu. Bukan peserta didik saja, tadi seperti yang sudah Ibu Bar sampaikan bahwa kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ya sebagai guru kita tetap ya melayani lah, menjalankan tugas kalau mau dikatakan kasar seperti itu Bu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Bu. Baik Pak Mosabab, Mariel Kunda, nanti kita juga sharing-sharing. Mungkin ada juga yang lebih di antara teman-teman kita juga yang bisa memberikan pendapatnya. Istilahnya kita sharing-sharing ya Bapak ya. Nah, menyangkut metode dengan karakteristik peserta didik. Seperti saya sampaikan tadi, ketika kita melihat peserta didik kita itu, dia suka tentang bercerita. Ya, apalagi di kurikulum Merdeka itu dibebaskan siswa-siswa kita. Mereka mau ngapain itu terserah mereka siswa. Kita harus ikut siswa menurut Gajah Dewantara ya. Nah, ini dengan metode apa ya kita cocok? Kita lihat siswa kita. Oh, hari ini karakteristik siswa kita yang ada di kelas ini, dia itu suka kalau kita cerita. Ada satu materi misalnya, Pak Musabab dari SD, SMP atau SMA? Saya SMP Bu. SMP. Mata pelajaran apa Bapak? Kalau saya IPA Bu. IPA ya. Kalau misalnya di IPA Bapak ngajar, di IPA. Iya Bu. Bapak memakai boleh metode sekaligus misalkan Bapak mau pakai diskusi, ceramah, kemudian eksperimen. Mampu nggak dia? Bisa nggak dia dalami itu semuanya? Dari wajahnya kan terpancar dari wajah siswa kita. Misal, Bapak lagi ngajar tentang IPA, Bapak ngajar, yang pasti Bapak sampaikan dulu materi ke siswa. Kemudian Bapak lihat, ya, muka siswa itu kelihatan loh Bapak. Nah dia jenuh kayaknya. Oh nih, kita ganti dengan metode diskusi. Sudah jenuh nih anak. Kita cerita ceramah dulu, karena ketika langsung tanpa kita jelaskan pun, itu siswa kita akan juga kewalahan. Nanti siswa kita akan bilang seperti ini. Ketika kita masuk, kita kasih terus, ini selesaikan nak, ini soal. Nanti anak-anak akan bilang, padahal memang itu seperti itu. Ya, seperti itu memang yang diharapkan. Kita anak-anak itu aktif sendiri. Tapi ketika kita biarkan anak-anak itu kita kasih langsung soal, kita biarkan dia harus mencari sedikit. Saya yakin siswa itu tidak akan mencari, Bapak. Iya kan? Siswa itu tidak akan mencari. Hanya 1-2 orang yang aktif. Nah, pada posisi di sini, Bapak bisa melihat wajah siswa. Oke, kita ceramah dulu 5 menit. Tadi ada pertanyaan, bisa ada berapa maksimal? Ya, kalau menurut pendapat Bu Bar semampu Ibu. Apakah di situ layak untuk eksperimen? Silakan lakukan. Setelah Pak Musabab nanti ceramah sedikit menjelaskan ini materi pengantar kita tentang fluida. Nah, fluida ini. Ayo kita cerita. Bapak harus mencari metode bercerita yang dimasukkan ke dalam ceramah tadi. Jadi bukan hanya fluida adalah contoh-contoh fluida, ini fluida, jangan. Tapi apa? Dari fluida itu ceramahnya bercerita, masukkan soal ceritanya di sana. Yang ada dengan kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalkan kita mengajar tentang di IPA ya, tentang sagu gitu, cara pembuatan sagu. Nah, dia masuk kemana itu sagu itu? Nah, kita harus jeli. Jadi pertama kita ceramah, setelah itu kita lihat kebosanan siswa, ayo kita lanjutkan. Ini saya harus ganti dengan diskusi. Nah, sekarang baru setelah kita ceramah sedikit, baru kita ganti dengan diskusi. Diskusi anak-anak berdiskusi. Diskusi pun jangan kita lepaskan semua ke siswa. Ayo kita bantu diskusi.
Nah, nanti akan lebih jelasnya di model-model pembelajaran. Saya pernah mengajarkan anak-anak ketika dia letih, saya mengajarkan dengan model metodenya ceramah, saya include-kan dengan model lempar setan. Bapak Ibu penasaran nggak lempar setan? Nanti kita ketemu di Jumat depan. Bagaimana proses metode lempar setan itu? Nah, sehingga siswa benar-benar menganggap bahwa papan tulis itu benar-benar setan. Yang dilempar apa? Soal. Nah, kamu sudah melempar itu setan, berarti setan sudah balas ke kamu. Ayo, kamu jawab setan-setan itu. Setan itu adalah soal-soal yang dilempar oleh mereka sendiri. Nah, ini kan kolaborasi. Jadi dari pikiran kita, ayo kita kembangkan sendiri. Misalnya ceramah tadi, kita harus ceramah, ya kita harus memang menggunakan ceramah. Ayo masukkan cerita dari ceramah kita. Setelah kita ceramah, mereka mendengar cerita kita, ayo kita diskusi. Ketika diskusi, berikanlah soal sehingga anak tertarik dan anak tidak jenuh, tidak merasa jenuh. Nah, mungkin ini konsep Pak Musabak ya. Mungkin ada dari teman-teman kita nanti yang bisa menjelaskan lebih detail lagi. Ya, kita di sini sharing, bukan berarti Bu Barnya hebat loh, ya. Jadi Bu Bar juga ingin sharing dari teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia ini. Baik, ya Pak Musabak, terima kasih banyak ya Pak Musabak ya. Terima kasih. Kemudian ini juga ada resen lagi Bu, Bapak Tony Boyo. Pak Tony, yuk Pak Tony. Tony. Kalau bisa dibuka kameranya Pak Tony, ayo Pak Tony. Menyimak, saya mengingatkan kembali untuk jangan lupa Bapak Ibu guru hebat untuk mengisi link presensi yang sudah saya share di Classroom dan juga ada di chat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu. Selamat sore pada kita semua. Selamat sore Pak Tony. Kameranya nggak bisa dibuka ya Pak Tony ya. Saya mau lihat wajah Pak Tony loh. Sudah dibuka Ibu. Sudah lihat? Sudah. Sudah. Biasanya ya gelap ya kalau misalnya ada yang bertanya nggak nampak wajah gelap ya. Biasanya kita saling apa? Oke, silakan Pak Tony. Oke, baik Bu. Perkenalkan, pertama nama saya Tony Kosboyo. Saya adalah guru di SMP. Jadi saya aslinya dari Kalimantan Barat. Tetapi saya di Kalimantan Tengah. Ya, kondisinya mungkin kondisi siswa kalau saya boleh bercerita sedikit hampir sama tadi dengan Pak siapa? Pak Musabab ya. Kondisi siswa sama, jadi saya itu mengajar di salah satu pedalaman yang ada di Kalimantan Tengah, sama saja tidak ada jaringan internet ya. Dan kemudian kondisi siswa biasa di pedalaman ya seperti itu, sekolah. Ini saya mau bertanya Bu, keadaan siswa saya itu kalau saya lihat akhir-akhir ini mereka itu seperti tidak punya motivasi untuk belajar Bu. Jadi sebagai seorang guru memang tentu saja kita sudah melakukan berbagai macam cara ya, metode pembelajaran yang digunakan, bagaimana membuat mereka tertarik, bagaimana membuat mereka senang dan nyaman di dalam kelas, bahkan kadang kita bawa ke luar kelas gitu ya. Tetapi tetap saja sepertinya motivasi mereka untuk belajar itu tidak ada. Jadi kira-kira menurut pendapat Ibu bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar anak-anak ini Bu? Terima kasih. Baik Pak Tony, pertanyaan yang sangat bagus. Bukan di pedalaman saja ini kejadiannya Pak Tony. Iya. Ya. Nah, jadi ada pertanyaan dari Pak Tony ini tidak punya motivasi. Siswa saya itu tidak punya motivasi dan tidak ada kemauan untuk belajar. Gurunya sudah pontang-panting cari model ini, model itu, ya. Siswanya masih seperti yang dulu ya. Jadi Pak, ini juga saya punya satu kasus seperti ini. Ketika di kelas itu, ini mungkin bisa jadi pengalaman untuk Bapak Ibu semua ya. Saya ngajar matematika. Ketika saya ngajar matematika itu, di siswa kelas itu, apalagi di IPS itu, mungkin yang suka hanya 2 orang. Yang lain jangankan ada semangat, kalau bisa kita izinkan tidur nak 5 menit, mereka akan tidur. Tapi karena mereka sedang dengan kita, terpaksa mereka buka mata walaupun ketiduran. Seperti itu istilahnya.
Ya, itu karena tidak ada motivasi. Nah, cara untuk siswa kita ini termotivasi apa? Kita mau mengajar Pak Tony. Ketika Bapak Tony melihat karakteristik peserta didik hari ini, mereka itu dalam keadaan kewalahan. Mereka itu sudah tidak punya motivasi. Jaringan internet itu bukan salah satu merupakan motivasi. Tony bisa menyampaikan seperti cerita saya tadi. Di awal Pak Tony, di awal, nah kita hari ini akan belajar. Tapi untuk yang kalian ketahui, kita belajar ini akan menuju kepada masa depan kita. Mungkin bisa kita mencari cerita-cerita yang punya motivasi, yang punya kreativitas untuk masa depannya. Kita ciptakan. Nah, ada seorang anak yang memang dia tidak suka belajar, tetapi dengan kemauan tinggi, seperti anak yang saya cerita tadi. Nah, itu mungkin setiap hari bisa termotivasi untuk siswa. Jadi carilah motivasi dulu, baru kita mengajar. Cerita-cerita motivasi yang membuat siswa itu mampu untuk belajar. Karena kalau kita paksa pun, mereka itu tidak akan mau belajar. Seperti cerita di awal, kita bukbar di awal, kita setengah pontang-panting, satu soal pun nanti ketika mereka tidak bisa jawab. Iya, Bu. Nah, jadi apa? Berikan dulu mereka itu penyegaran. Bapak pernah dengar nggak? Saya pernah dengar dari siswa, ibu itu ngajarnya terlalu kaku. Saya pernah dengar dari siswa. Nah, sementara bukbar itu ngajar matematik, muka bukbar itu serem. Ketika awal masuk, siswa-siswa itu di kelas 1 itu takut. Guru matematikanya mengerikan. Itu sudah jadi wacana di telinga bukbar. Tapi apa yang terjadi? Begitu bukbar masuk tidak langsung ngajar. Bangkitkan dulu motivasi mereka. Bila perlu di awal itu, kita bangun dulu yuk. Siapa yang bisa baca puisi? Kita tidak langsung ngajar, apalagi kita IPA, itu bumerang bagi siswa kita. Karena mesti bumerang, cari apa kesenangan siswa dulu. Ketika siswa itu sudah senang, seperti di awal Bu Bar cerita, itu mereka akan termotivasi. Setidaknya mereka akan menunggu Pak Tony dulu. Mana ya Pak Tony saya? Yang indah dari Pak Tony. Ya, motivasi itu sangat perlu Pak Tony. Ketika seorang siswa mampu kita guide dengan motivasi, percaya Pak Tony, siswa itu akan menunggu kita, siswa itu akan mendengarkan kita. Apalagi di pedalaman, anak pedalaman, kadang hari ini hanya 5 orang. Kadang hari ini karena hujan hanya 2 orang. Tapi Pak, begitu kita gurunya yang dinantikan, itu kalau hujan pun percaya Pak, anak-anak akan hadir. Mengingat hari ini pelajaran Pak Tony. Pernah nggak dengar Bapak sadari siswa kita? Hari ini olahraga dan nyanyi, saya suka. Tapi ada juga anak yang tidak suka pelajaran seni karena gurunya. Itu belajar IPA. Jadi bagaimana menyenangi siswa itu ada di diri Pak Tony. Carilah sumber-sumber supaya anak termotivasi dulu. Ketika dia termotivasi, maka dia akan selalu menunggu Pak Tony, walaupun dia di pedalaman. Jadi jangan hanya langsung masuk. Hari ini kita mengajar fluida. Cari 5 konsep fluida segala macam, kemudian kerjakan 7 soal, kalian harus presentasi. Itu dia akan berdoa supaya besok kita sakit. Itu siswa kita. Tapi Bapak akan mengajar fluida. Bapak kasih dulu. Nah, fluida ini memang tidak berapa penting, tapi ayo kita lihat orang dengan begini sudah bisa. Nah, itu kan suatu motivasi bagi siswa. Ya, suatu motivasi bagi siswa. Jadi kita itu harus jadi guru yang benar-benar seorang guru yang mencintai siswa dan mampu mengenal dan melihat karakteristik siswa itu sendiri. Kalau ada siswa yang memang dia tidak suka dengan pelajaran IPA, jangan terlalu dipaksa. Bapak lihat dari siswa itu apa yang dia punya. Oh, dia pintar baca puisi, bangkitkan semangat dia. Ketika
ada waktu belajar senggang, manfaatkan anak yang baca puisi walaupun pelajaran kita IPA. Kita manfaatkan anak yang pintar nyanyi itu sehingga semua senang. Ya, Pak Tony ya. Oke Bu, terima kasih. Pencerahan silakan laksanakan ya Pak Tony. Cari dulu motivasi yang membuat siswa itu bisa menganggap kita, aku akan menanti Pak Tony. Aku akan terus menanti Pak Tony dengan semua setiap hari itu ada yang nyanyi, ada yang pertama kita masuk kita suruh mereka nyanyi dulu, baca puisi dulu atau segala macam. Nah itu percaya Pak Tony, mereka akan menunggu Pak Tony dengan senang hati. Tapi ketika Pak Tony langsung masuk tanpa sudah tahu anak ini anak pedalaman, ya kan? Nah perlu anak pedalaman itu kita cerita sedikit. Kalian di pedalaman besok akan jadi orang hebat. Banyak lu anak pedalaman jadi orang hebat. Sekarang sudah jadi menteri. Meskipun itu kita belum tahu ada orang pedalaman di situ yang jadi menteri. Dan itu ceritanya. Tapi dari motivasi kita harus merangkul siswa sehingga barulah kita terapkan metode, barulah kita cari dengan model-model dan semua dengan media-media yang terakhir. Karena seperti cerita Pak Tony, di pedalaman itu sudah kita pakai gaya apa, tapi mereka itu tidak mau juga belajar kita yang penting. Ayo, motivasi itu perlu Pak. Bangkitkan semangat mereka. Ceritakan banyak yang sukses karena begini. Jadi kita seorang guru itu harus cerita, harus ada sedikit di awal ataupun apa yang membuat mereka motivasi. Boleh kok mereka nyanyi dulu, silahkan. Tidak dilarang, mereka merdeka kok. Kalian maunya hari ini apa ya? Mau nyanyi dulu? Mau santai dulu sebentar? Nah, ada nyanyi dulu Pak. Ayo kita nyanyi. Hanya 10 menit kan nggak apa-apa. Daripada kebuang waktu 30 menit anak-anak tidak mau dengar. Anak-anak juga perlu refreshing ya. Apalagi matematika, IPA itu sangat mata pelajaran yang seandainya gurunya tidak hadir, mereka berdoa itu Pak. Iya Bu. Iya. Tapi ketika punya kreasi, kita seorang guru matematik, bila perlu di awal kita masuk, ayo kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi ke entah apa yang ngetrend sekarang. Nah, anak-anak kan jadi termotivasi dia, tidak tegang istilahnya. Baru lanjutkan. Hari ini kita pakai metode ini dengan model pembelajaran ini. Insya Allah anak-anak akan semangat. Ya Pak Tony ya. Oke Bu, terima kasih. Oke, Bu Nita yang di kolom chat, tolong Bu Nita. Baik, Bubar, ini ada banyak sekali pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan semuanya, nanti Ibu tinggal menjawab seperti itu nggih, Bu? Atau gini Bu Nita, silakan di chat aja. Nanti kita, karena kan waktu kita terbatas juga, boleh nggak Bu Bar jawab langsung nanti per orangnya atau Bu Bar jawab di grupnya? Bisa ya? Boleh, iya. Nanti ini saya bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Pak Dedi, yaitu tentang perbedaan metode pembelajaran, pendekatan, dan strategi pembelajaran. Baik, untuk Pak, apa namanya? Pak Dedi. Pak Dedi, nanti kita ketemu semuanya ini di modal ya Pak. Jumat depan kita akan menjelaskan dulu, nanti setelah metode, nanti strategi, kemudian ada modelnya ya Pak ya. Sabar Pak ya, kita ketemu di Jumat ini. Bapak jangan kemana-mana, Jumat ini tetap ikut, nanti kita akan sekalian jawab ini karena adanya di model pembelajaran ya Pak. Oke, ada lagi Bapak jangan kemana-mana, Jumat ini jangan kemana-mana. Kalau misalnya ada acara keluarga tinggalkan dulu, nanti utang Bu Bar dengan Pak Dedi. Ya, oke Pak Dedi ya. Nanti sekalian saya jawab di model hari Jumat depan. Oke Bu Nita. Ya. Ada lagi Kak? Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Eli, yaitu berapa jumlah maksimal metode yang dapat diterapkan dalam satu kali pertemuan di kelas? Oke Bu Eli. Iya, saya juga tadi kebaca sepintas ya. Berapa maksimal metode yang akan kita pakai? Bu Eli hari ini ngajar apa? Nah, Bu Eli hari ini mau ngajar tentang misalkan, Bu Elinya mana ya? Saya mau tanya Bu Elinya ngajar di mana? Nah, ini dia muncul Bu Elinya. Bu Eli ngajar di SD, SMA? Saya ngajar di SMA
Nurul Fikri, Ciapus, Bogor, di kaki Gunung Salak, Ibu. Waduh, kapan saya bisa ke sana ya? Bu Ya, Eli. silakan. Bu Eli, kalau misalnya mau tanya berapa maksimal, kalau maksimal banyak-banyak juga nggak mungkin ya Bu. Tapi terserah Ibu. Kalau misalnya metode pembelajarannya ada berapa tadi, nggak mungkin semua. Jadi kalau Ibu tanya maksimal, Ibu semampu Ibu, kira-kira dalam materi itu bisa Ibu pakai apa saja. Nah, kalau Bu berjawab 3 maksimal, tidak tercover nanti. Mungkin dalam materi itu hanya cocok tentang diskusi, ceramah, kemudian ada eksperimen lagi. Nah, kalau memang itu tercover ya silahkan, kita tidak dibatasi. Kalau tercover, ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah, kita pakai hari ini tujuan kita di mana sih? Saya hari ini mengajar ini. Metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab. Nah, silakan. Semampu Bu Eli, semana Bu Eli mampu mengayomi metode itu. Tidak mungkin saya Bu berjawab maksimalnya 10. Kadang-kadang di 1 saja sudah nanti kelabakan. Biasanya kita pun mengajar metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab. Nanti baru kolaborasinya ke modelnya. Nah, kadang-kadang ada eksperimen. Kenapa kita pakai eksperimen? Karena memang mungkin ada mata pelajaran yang memang layak dieksperimen seperti IPA. Oke, ya. Ya, Bu Eli ya. Baik, Ya. ada lagi. Gimana Bu Eli? Ya, baik Bagaimana Ibu. Ibu Eli, sudah jelas? Jelas, insya Allah. Berarti nanti Insya Allah Bu Eli ya. identifikasi dulu ya Bu ya dengan semua. Iya. Ya, dilihat dulu materinya. Oke, baik. Nanti kalau mau cocok eksperimen, kita bawa pun tanya jawab, eksperimen segala macam kan. Tidak memungkinkan ya Bu Eli. Ibu lihat, oh ini kayaknya cocok metodenya tanya jawab. Materi saya ini tanya jawab setelah ceramah, mesti ada ceramah sedikit, kemudian tanya jawab, kemudian kita akan kolaborasi dengan diskusi nanti. Kalau perlu nanti misalkan Ibu punya oh ini perlu dipraktekkan, misalnya seperti kabel listrik, ini harus dieksperimenkan ya, eksperimen. Nah, ya Bu Eli ya. Bu Eli dari SMA mana tadi? Dari Belum salah ya? Nurul Fikri Bogor. Waduh, di Bogor ya. Hujan di Bogor Bu Eli? Iya, tiap hari Ibu. Alhamdulillah kami di Aceh panas. Baik, Ibu Bar, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kurniawan, lebih prioritas mana antara model, metode, dan strategi di dalam pembelajaran? Coba diulang. Lebih prioritas mana dari model, metode, atau strategi dalam pembelajaran? Ini dari segi prioritas, Ibu. Dari segi? Prioritas. Dari segi prioritas lebih mana metode ya? Model, metode, dan strategi. Dari segi prioritasnya lebih prioritas yang mana? Mungkin ini maksudnya seperti itu. Ya, kalau saya jawab lebih prioritas mana Pak Kurniawan? Kalau saya pasti metode dulu. Dari metode baru kita ambil nanti model. Ya, pertama kita tentukan dulu metode kita, kemudian baru kita lanjutkan, pecahkan nanti kita dapat modelnya. Ya. Nah, atau ada pendapat yang lain yang ingin di-sharing dari Bapak Ibu? Ayo silakan Bapak Ibu. Ya, dipersilahkan. Mungkin untuk skala prioritas ini bisa disesuaikan dengan materinya ya Ibu ya. Tentang model sama strateginya juga bisa disesuaikan dengan materinya, seperti itu. Iya. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Mas Ningsi,
Ini Assalamualaikum Ibu, saya ingin bertanya bagaimana metode yang paling cocok untuk siswa yang belum lancar membaca padahal sudah SD kelas 4. Waduh, ini suatu dilema ya. Indahnya pertanyaan Bu Mas Ningsi ini. Bagaimana metode yang tepat dia belum bisa baca ya? Metodenya apa ya? Pendekatan mungkin ya. Karena dia belum bisa baca di SD, belum bisa baca. Kita mau pakai metode ceramah, apa yang kita ceramah? Berarti kita mau diskusi, nggak bisa diskusi. Berarti kita dekati dia dulu sampai dia bisa baca. Mungkin seperti itu. Karena seperti ini, kalau memang siswa itu nggak bisa baca, kita mau pakai metode yang cocok yang mana? Nah, kayaknya sih kalau menurut pendapat Bu Ubar ya, dilancarkan bacanya dulu. Ketika metodenya boleh nanti diceramah, ya ceramahnya gimana? Anak-anak, hari ini kita akan belajar membaca ini. Dari sini kita akan membaca huruf ini dulu, huruf ini begini. Mungkin ceramah dulu, kita menjelaskan dulu ke anak-anak kita. Huruf C seperti ini, huruf ini seperti ini, ketika kita kolaborasi nanti akan kita baca seperti ini. Nah, kalau kita mau diskusi dengan anak-anak, itu kayaknya tidak cocok. Apalagi eksperimen. Ya, Bu Mas Ningsih ya, anak-anak sudah tidak bisa baca, bacanya aja nggak lancar. Mau kita pakai metode pembelajaran apa? Berarti guide-kan dulu anak-anak itu, lancarkan dulu membaca. Iya Ibu, Ya, setuju kemudian sekali. Ya, ini sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami karena saya juga mengajar di SD. Ada siswa yang di kelas atas tapi belum lancar membaca, bahkan menulis saja belum bisa. Nah, di sini jadi ada tambahan sepulang sekolah untuk membaca, untuk literasi seperti itu supaya untuk bisa mengejar ketertinggalannya seperti itu. Iya. Kemudian, benar. ya Ibu. Kemudian Mas Ningsihnya angkat tangan. bagaimana Ibu? Oh ya, Mas Ibu Mas Ningsih. Ningsihnya, dipersilahkan Ibu. Dipersilahkan. Oke. Bisa lebih detail. Mungkin mau curhat. Bu Nita nih guru SD loh kelas 6. Kalau Bu Bar guru SMA sudah tidak ada lagi ya yang kurang-kurang bisa baca, paling sedikit-sedikit ya. Kalau Bu Nita ini memang ahli SD beliau. Ayo Bu Mas Ningsih saling sharing dengan Bu Mas Nita, nanti jadi ilmu juga buat Bu Bar nih. Payah cari juga. Mungkin di SMA ada juga loh yang belum bisa baca, belum lancar. Cuman kita kan nggak ngecek lagi bacanya ya. Oke, silakan Bu Mas Silakan Ningsih. Ibu. Ibu Mas Ningsih, dipersilahkan. Bisa diklik open mic-nya. Baik, mungkin kita lewati dulu Ibu ya. Kita bacakan untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tusiani. Berhubung anak didik sekarang, anak-anak di kelas bermain atau TK tidak diajar untuk membaca. Tetapi ketika mereka masuk SD, sebagian ada yang sudah bisa membaca, sebagian belum bisa membaca. Metode apa yang cocok untuk anak kelas 1 dengan kondisi di atas? Mungkin hampir sama ya Bu ya, tentang metode yang ada yang belum bisa membaca seperti Ibu Mas Ningsih tadi. Iya, mungkin ini Bu Nita yang bisa jawab ya, karena Bu Nita di SD. Mohon izin untuk menjawab. Untuk di tingkat SD, baik di kelas atas maupun kelas bawah, bagi yang belum bisa membaca, mungkin belum bisa untuk yang metode penerapan metodenya. Tapi untuk kita fokus dulu di kemampuan membacanya, itu kita bisa dengan pembiasaan literasi. Biasanya kalau di sekolah saya itu di setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai itu ada pagi literasi. Jadi anak-anak itu diajar di pojok baca di belakang kelas itu untuk membaca. Kemudian kalau yang di kelas 1 itu kan ada kalau kita mengadopsi dari TK itu ada buku Abaca.
baca. Jadi kayak berlatih membaca, tapi tidak per huruf, tapi per dua suku kata, misalnya ba, bi, bu, terus ca, cicu, kemudian nanti disambung jadi sebuah kata, kemudian dari kata menjadi sebuah kalimat seperti itu. Itu menurut saya itu lebih difokuskan dalam pembiasaan. Mungkin insya Allah kalau di kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada pembiasaan seperti itu di sekolah, itu nanti di kelas atas jadi lebih lancar membaca dan nanti pembelajaran bisa mengikuti dengan temannya yang sudah bisa membaca seperti itu. Ya, mungkin itu Bu. Sedikit juga saya ingin menambahkan, walaupun Bu Bar bukan ngajar di SD, mungkin kita bisa kreasikan ya. Di sekolah saya untuk meningkatkan literasi anak-anak itu, di awal anak-anak itu diminta untuk membuat, di SMA ya, mungkin bisa juga diaplikasikan ke SD. Itu anak-anak literasi di awal pembelajaran 5 menit mereka membaca. Nah, kalau anak SMA minta dibuatkan resume. Nah, kalau anak-anak SD juga bisa mungkin. Dengan mereka membaca, kemudian di akhir, mereka itu dikasih apresiasi. Anak-anak yang pintar membaca ini yang nggak bisa baca, kita kumpulkan, kemudian kita kasih dia 10 menit atau 5 menit dalam satu kelas itu untuk dia bisa baca. Nah, sekolah itu menyediakan apresiasi. Apakah ketika dia bisa baca hari ini, apakah 1 bonbon? Guru saya rasa juga sanggup untuk anak kita yang tidak bisa baca, kita sediakan 1 bonbon sebagai apresiasi dia. Ataupun kita bungkus bonbonnya dengan cantik, kita kasih hari ini sudah bisa baca, itu anak-anak akan termotivasi. Ya, kita bungkus bonbon itu dengan apa? Dengan cantiknya. Yang namanya kita seorang guru banyak berkorban, pahala banyak loh. Bapak Ibu jangan berpikir nanti, aduh ini gimana ini, pahala kita cukup banyak. Kita bisa menggait anak-anak sehingga bisa baca, yang kedepannya berapa sudah pahala kita itu. Mengalir setiap hari. Nah, mungkin apresiasi yang kita berikan pun itu akan menjadi motivasi untuk siswa kita mau membaca, anak-anak yang tertinggal membaca tadi. 10 menit, 5 menit dia kita pisahkan, ayo baca dulu, hari ini sudah bisa baca. Bila perlu kita buat 1 catatan. Kalau hari ini dia sudah 4 kata, kita tulis di buku kita. Hari ini sudah ada kemajuan. Dengan gaya pola kita seperti ini, dia sudah bisa baca seperti ini. Mungkin ke depan, minggu depannya kita bisa meningkatkan lagi dengan gaya-gaya apa lagi, sehingga anak yang tidak bisa baca ini termotivasi untuk mau membaca. Mungkin seperti itu Ibu ya. Baik Ibu, sepertinya Bu Nita kita sampai jam berapa hari ini? Sebenarnya di pukul sudah lewat ya Ibu ya ini, tapi karena masih ada pertanyaan, kita habiskan pertanyaan saja, kemudian nanti kita baru penutupan. Bagaimana Ibu? Tinggal yang banyak pertanyaannya di ini aja kita lemparkan ke grup aja, nanti kita jawab di grup, bisa? Ini tinggal 5 pertanyaan. Bagaimana Ibu? Saya tawarkan ke Ibu. Baik, saya bacakan saja. Untuk metode di penerapan anak TK Ibu, bagaimana Ibu ini? Ya, untuk metode penerapan anak TK. Kayaknya di anak TK ada penerapan metode nggak ya? Nggak ada. Bagi anak TK kayaknya nggak ada lah penerapan metode. Anak-anak itu kan belajar bermain. Iya. Jadi metodenya metode apa? Mereka itu kan bermain. Nah, mereka itu bermain. Jadi metodenya boleh dikatakan metode apa ya Bu Nita ya untuk anak TK? Diskusi ke cocok. Anak TK itu kan punya kriteria sendiri Ibu. Ya, dari pertanyaan dari Ibu apa tadi Ibu Nita? Iya Ibu. Pertanyaan selanjutnya? Ya, oke. Baik, ini dari Ibu Mas Fufah, itu bagaimana penerapan metode resitas dan perancangan Ibu? Mohon pencerahannya. Bagaimana? Metode resitas dan perancangan. Penerapan metode resitas dan perancangan. Resitas itu Ibu bisa nanti bukan saya tidak jawab. Resitas itu nanti bisa Ibu lihat di Google itu ada resitasnya. Saya juga nggak pernah pakai resitas itu, cuman itu bagian dari metode.
Di brosur Google-nya ada, cuman kayaknya kita jarang memakai resitas itu. Kita jarang metode resitas itu kita pakai karena apa? Agak apa namanya? Agak lari ya dari konten kita ngajar. Nanti Ibu bisa lihat ya, mungkin di Google itu ada resitas itu. Jarang, tidak sering kita pakai. Tidak sering. Tapi kalau Ibu mau lihat ya silakan, nanti Ibu buka aja di Google-nya, ada kok resitasnya. Baik. Ya, Bu ya. Terima kasih. Oke, Bu Nita. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini agak melenceng dari tema. Ini adalah tentang motivasi. Caranya bagaimana memotivasi anak didik yang dilatar belakangi break home dan trauma terhadap lingkungan sekitar yang orang tuanya pecandu narkoba dan keluar masuk penjara, sedangkan ibunya TKI di Singapura. Bagaimana ini Bu untuk memotivasi peserta didik tersebut? Nah, ini pahala untuk Ibu yang luar biasa kalau Ibu mampu. Ya, pertanyaan dari Ibu apa ini, Bu Nita? Pertanyaannya ini bagaimana caranya guru untuk memotivasi anak tersebut, Ibu, yang dia broken home, kemudian juga dia trauma terhadap lingkungan sekitar karena orang tuanya yang pecandu narkoba. Caranya memotivasi bagaimana, Ibu, untuk guru kepada peserta didik tersebut? Kita tidak mungkin memotivasi siswa itu di kelas. Ya, tidak mungkin. Karena tidak semua anak broken home. Malah ketika kita nanti anak itu kita bina di kelas, akan jadi suatu ejekan teman-temannya. Ibu bisa memanggil siswa tersebut. Ibu bisa kasih contoh-contoh anak yang sukses. Nah, kita bisa lihat banyak di antara teman-teman kita, bukan berarti karena orang tua kita sudah seperti ini, kita harus putus sekolah. Tidak. Kita harus mencari masa depan yang cerah karena kehidupan orang tua kita. Orang tua kita sudah hancur, besok kita jangan hancur. Kita bisa mulai dari hal yang terkecil. Jadi jangan pernah kita itu merasa bahwasanya kita sudah hancur segala-galanya. Masih ada masa depan yang harus kita genggam. Yang nanti akan bisa kamu bangkitkan semangat orang tua kamu. Kamu harus mampu. Mungkin kita bawa ke aliran agama sedikit. Itu motivasinya. Ya, semoga menjadi pencerahan ya. Kalau dikatakan melenceng, memang ini bagian dari kita, Bu Nita. Iya. Dari bagian dari kita ini, Bu Nita. Saya punya satu kasus yang mungkin Bapak Ibu terheran-heran. Ya, si anak ini namanya kalau nggak salah saya Rifki waktu itu. Saya wali kelasnya. Saya setiap tahun buat buku, Ibu. Anak saya yang bermasalah, saya buat buku. Rifki itu setiap hari orang tuanya itu berkelahi di depan matanya. Ketika dia minta jajan selalu dipukul. Di sekolah dia duduk termenung. Setelah duduk termenung, apa yang disampaikan gurunya dia tidak mau mendengar. Kemudian saya tanya sebagai wali kelas, tujuan kamu sekolah apa sih? Ibu nggak tahu kehidupan saya bagaimana. Orang tua saya setiap hari mukul ibu saya. Saya sudah frustasi, Bu. Apa mungkin saya berhasil? Itu kan jawaban anak tersebut. Kemudian dia ada dapat biaya, Bu. Ada dapat biaya waktu itu 400.000. Biaya dari biaya orang miskin. Waktu itu. Saya sarankan ya, kamu pelihara bebek. Kamu dari uang 400.000 itu kamu pelihara bebek, motivasi itu saya kasih. Pulang sekolah, kamu untuk makanan bebek itu bisa kamu dari warung-warung itu kamu ambil. Mereka tuh tunggu di buang sampah, jadi kamu kutip saja itu. Sekarang dia berhasil luar biasa. Luar biasa dia berhasil. Sudah punya dari bebek itu dia sudah punya satu kandang peternakan yang sangat hebat. Itu dari bebek.
Ya, kenapa? Saya selalu memotivasi dia, jangan kamu pikir orang tua kamu itu sudah hancur, kamu juga akan hancur. Tapi kalau kamu mau hancur, kamu akan lebih hancur dari orang tua kamu. Tapi kalau kamu mau bangkit, kamu akan berhasil 100%, kamu bisa membahagiakan orang tua kamu. Mungkin motivasi seperti itu. Panggil secara pribadi anak yang seperti itu. Bapak Ibu jangan merasa lelah. Kita ini guru. Pahala kita mengalir luar biasa. Yang tidak bisa disangka-sangka. Bayangkan Bapak Ibu, anak yang sudah hancur dari orang tuanya, bisa berhasil karena kita seorang guru. Itu pahala kita mengalir sampai kita meninggal nanti. Jangan ada di antara kita guru yang sempat mengatakan, orang tua kamu sudah hancur, kamu pun mau hancur. Jangan seperti itu. Berikan motivasi ke dia. Kamu sudah hancur orang tua kamu, belum tentu kamu hancur. Ketika kamu mau bangkit, ayo kamu bangkit. Kita bisa bangkit. Anak-anak Bu, apalagi anak-anak yang sudah broken home itu, butuh kasih sayang. Dia tidak menemukan di sekolahnya. Tapi ketika gurunya mampu, itu hal yang sangat luar biasa. Disitulah tugas kita guru. Dan Bapak Ibu akan berbahagia ketika dia nanti berhasil. Kita guru ini tidak, jasa kita dikenang walaupun tidak ada upah yang kita terima. Bayangkan Bapak Ibu, walaupun dia itu tidak kuliah, tapi dia di dagang aja dia berhasil, minimal jadi tukang, jadi apa namanya, orang hebat di dalam berdagang, itu sudah sangat luar biasa. Itu dari apa? Dari kita seorang guru, dia akan ingat. Pernah nggak Ibu dengar? Anak-anak bilang seperti ini, siswa-siswa kita bilang seperti ini. Guru itu hebat, luar biasa, karena beliau aku bisa seperti ini. Di SMK, ada satu anak yang gurunya kewalahan luar biasa. Seorang guru agama bisa menggait anak tersebut sehingga dia jadi sukses. Dia ke Amerika dengan kebodohan, bukan dengan kepandaian Bapak Ibu, dengan kebodohan yang dia miliki. Dia ke Amerika. Jadi apa dia di sana? Karena dia bodoh, jadi kuli bangunan. Dari kuli bangunan itu di Amerika dia bisa bahasa Inggris, dia bisa segala, duitnya sudah sangat luar biasa. Pulang dia umrahkan gurunya, guru-guru yang membantu dia umrahkan. Itu anak apa itu? Anak terbelakang, bukan anak pintar, anak terbodoh. Tapi seorang guru agamanya mampu mengangkat derajatnya, jadilah dia kuli bangunan, bukan di Indonesia, dibawa oleh tetangganya ke Amerika sehingga dia sukses besar luar biasa. Jadi kehidupan anak ini nggak bisa kita bayangkan, ini anak pintar dia akan begini, ini anak bodoh dia akan begini, tidak. Guru adalah pejuang kehidupan siswa. Kalau anak seperti ini berhasil, itu guru yang luar biasa. Karena guru yang sedang-sedang saja boleh dikatakan, kalau dia memang mampu, kita berikan ilmu, itu memang dia sudah mampu. Ya, sudah mampu, memang siswanya sudah mampu. Orang tuanya pinter, duitnya ada, dia kuliah, gurunya memberikan ilmu, itu dia akan menganggap bahwa itu punya dia sendiri. Dan ilmu dia belajar sendiri. Tapi ketika anak yang broken home ini kita ambil, kita guide, dia akan menganggap ini dari guru saya. Inilah kehidupan dari guru saya. Dan kita punya power yang luar biasa. Power itu tidak bisa kita bayangkan. Seorang anak SD, itu dibenci gurunya karena dia sering lari-lari di kelas. Sehingga dia dipindahkan kemana-mana. Ada seorang guru yang melihat gelagat anak tersebut. Guru tersebut menyampaikan, biar anak itu saya yang jadi wali kelas saya. Berikan ke saya mau mengayomi anak tersebut. Apa yang dilakukan guru tersebut? Karena dia setiap hari, setiap mengajar itu, dia ganggu kawannya, lempar sana, lempar bola sini, lempar bola. Pokoknya dalam keadaan mengganggu. Nah, apa yang dilakukan oleh wali kelasnya itu? Yang terbaru itu? Dia kasih bola, Nina pegang bola, ayo lempar, kamu lempar bola itu sebisa-bisanya, kamu lari sekuat-kuatnya, ibu nggak marah, ayo lari kamu ke lapangan kita. 15 menit ditunggu anak itu lari, capek, ketika capek dia sudah duduk, tidak lagi mengganggu kawannya. Itu
bukan kita maki-maki anak tersebut. Ketika kita dapat anak seperti itu di kelas, apakah metode pembelajaran yang sudah kita set tadi di rumah, ceramah, model pembelajaran, kemudian Canva kita punya, IT kita punya, dapat anak seperti ini satu, kita tidak punya penguasaan kelas dan penguasaan terhadap karakteristik, apakah berhasil? Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan kewalahan gara-gara satu anak ini. Tapi kenal dulu karakteristik dia. Oh, dia bandel, dia begini. Apa yang hobi dia? Suruh dulu hobi dia. 15 menit biar terbuang waktu daripada rugi 45 menit. Ketika si anak ini sudah capek, dia sudah duduk di belakang. Tidak lagi terganggu kawannya. Itu. Ketika si anak broken home ini, kita setiap hari kita kasih dia, kita bangkitkan dia semangat. Kamu bisa. Kita hanya bisa mengatakan kepada anak tersebut, kamu mampu. Yakin dan percaya kamu mampu, itu anak akan termotivasi luar biasa. Jangan sebagai guru, kita mengejek lagi dia di kelas. Memang karena kamu guru itu susah, semua guru susah gara-gara kamu. Dia akan berpikir, ingat, anak itu calon presiden, anak ke sekolah itu calon-calon apa besok. Bisa jadi dengan tanda tangan dia itu besok kita akan jadi apa. Kita butuh tanda tangan anak itu suatu hari nanti. Anak berpun yang kita bina akan menjadi apa? Akan menjadi satu yang sangat bahagia kita di hari nanti ketika kita dilihat dia sukses. Oke, Bu Nita. Nah, walaupun lari dari kenyataan barusan, mau saya rasa bagus. Ini juga. Iya, ini untuk pertanyaan terakhir, karena kita sudah molornya 30 menit ya Ibu ya. Ini untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Ahmad Bayu Aryawan. Saya merupakan mahasiswa akhir S2 Peternakan PPS Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya kepada Ibu Bar, untuk pembagian materi pasca belajar, efektifkah menerapkan pembagian materi lengkap dan PowerPoint atau mapping? Bisa juga catatan penting dengan aplikasi Note maupun ClassPoint untuk memudahkan pengarahan memori pada terdidik daripada metode ceramah dengan penjelasan PowerPoint. Apa saja pertimbangan berbasis HOTS dari setiap metode pembelajaran tersebut? Panjang sekali pertanyaannya ya. Saya akan jawab singkat saja ya. Yang Bapak S2 ya, efektivitas mana ya? Efektivitas mana kita menggunakan PowerPoint mungkin itu ya, pertanyaannya panjang sekali. Kalau memang dari PowerPoint itu membuat Bapak bisa, maksudnya Bapak bisa menguasai kelas untuk metode pembelajaran itu, kayaknya materi ini layak loh PowerPoint-nya. Yuk silakan, nggak ada masalah. Oh layak untuk mind mapping, anak-anak saling berganti, ayo silakan. Kalau ditanya efektivitas mana, itu terserah materi yang akan Bapak ajarkan. Kalaulah materi yang Bapak ajarkan itu, dengan Bapak gunakan mind mapping itu cocok, ya silakan. Kita tidak bisa jawab efektivitas atau tidaknya, karena materi kita tidak tahu mana batas materi yang akan kita sampaikan. Ya, kadang-kadang nanti di peternakan bisa Bapak di SMK. Kadang-kadang layak dengan video, yuk silakan pakai. Ya. Hari ini kita akan mengajar bagaimana mendesain motor. Ini ada video, ayo. Ini ada PowerPoint, ini lihat dulu PowerPoint-nya. Jadi ya silakan, tergantung di mana penempatan Bapak mau mengajar apa. Kalau hanya mengajar matematika 4x2, 4x4 itu saya rasa cukup. Kita pakai efektif kita pakai ceramah, kemudian kita tanya jawab, kemudian diskusi, kemudian latihan efektif. Tapi kalau Bapak mau misalnya lembu ke siswa, ya, mau nyuntik lembu, nah itu mana efektif, metodenya apa? Mau pakai mind mapping silakan, tergantung materinya Bapak, ya. Mungkin demikian Bu Nita.
Iya Ibu, baik. Semoga yang bagi Bapak Ibu guru yang bertanya bisa menjadikan pencerahan. Mungkin jika masih ada yang mengganjal bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya di Jumat depan seperti itu. Kemudian mengingatkan kembali Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah saya share di chat di kolom chat Google Meet dan juga di Classroom. Oke, kemudian nanti untuk siaran ulangnya nanti akan saya unggah, saya akan share juga linknya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, telah sampai kita di akhir kegiatan pelatihan pada hari ini. Hari ini yaitu tentang mempelajari metode pembelajaran, di mana ini akan sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Ibu Bariyati hari ini yang sudah berkenan mengisi materinya dan juga dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan di dalam kelas. Untuk sesi yang terakhir yaitu sesi foto-foto. Dipersilakan Bapak Ibu untuk on cam untuk menghidupkan kameranya. Saya akan mohon izin memfoto Bapak Ibu terlebih dahulu. Dipersilakan Bapak. Ada Bapak Mesobab, Ibu Nelly, Ibu Cita, dipersilakan. Baik, Ibu Titin, Bapak Hindar. Baik, saya akan foto terlebih dahulu. 3, 2, 1. Baik. Sekali lagi nggih. 3, 2, 1. Baik, sudah cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Bapak Ibu bisa leave. Saya tutup terlebih dahulu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Bar, terima kasih Bu Nurdian. Ketemu lagi Jumat depan. Kita ketemu Barakallah. lagi Jumat depan di waktu yang sama dan juga di link yang sama Bapak Ibu. Linknya masih sama seperti ini nggih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bu. Dipersilahkan untuk meninggalkan room.